Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Yolita Sofiatun Nufus dengan nomor induk mahasiswa 222519021 dari kelas 5C, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini kita akan membahas mengenai a proof of the central limit theorem, yaitu mengenai pembuktian teorema limit pusat pada buku Mathematical Statistics with Application edisi ke-7 dengan pengarang Dennis D. Weckerle, William Mendenhall, dan Richard L. Schaeffer. Baik, kita langsung saja. Di mana kita akan membuktikan teorema limit pusat dengan kasus fungsi pembangkit momen ada pada peubah acak dalam sampel, di mana kita akan buktikan pada teorema 7.5, di mana teorema 7.5 ini berbunyi misalkan Y dan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya merupakan peubah acak dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, M3T, seterusnya secara berturut-turut, di mana jika limit MNT di mana N menuju T hingga sama dengan MT untuk semua T asli. Maka fungsi distribusi YN konvergen ke fungsi distribusi Y di mana N menuju T hingga. Kita buktikan teoremanya seperti ini, yang dimana ini berdasarkan teorema 7.4 mengenai teorema limit pusat, yaitu misalkan Y1, Y2 sampai dengan Yn merupakan peubah acak independen dan terdistribusi identik dengan ekspektasi YI di mana ekspektasi YI sama dengan mu dan varian YI sama dengan sigma kuadrat kurang dari tak hingga. Maka akan didefinisikan UN sama dengan sigma YI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N dikurangi N mu dibagi dengan sigma akar N. Ini akan sama dengan Y bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Di mana Y bar sama dengan 1 per N dikali sigma YI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Maka untuk teorema 7.5 bisa kita tulis UN sama dengan akar N dikali Y bar dikurangi mu dibagi sigma sama dengan 1 per akar N dikali sigma YI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N dikurangi N mu dibagi dengan sigma. Ini akan sama dengan 1 per akar N dikali sigma ZI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N di mana untuk ZI-nya sama dengan YI dikurangi mu dibagi sigma. Karena peubah acak YI merupakan independen dan terdistribusi identik, dan lalu ZI di mana I sama dengan 1, 2 sampai dengan N juga independen dan terdistribusi identik dengan ekspektasi ZI sama dengan 0 dan varian ZI sama dengan 1. Lalu karena fungsi pembangkit momen merupakan jumlah peubah acak independen yang merupakan perkalian masing-masing fungsi pembangkit momennya, sehingga diperoleh M sigma ZI T sama dengan MZ1T dikali MZ2T dikali seterusnya sampai dengan dikali MZN T. Ini akan sama dengan MZ1T dipangkatkan dengan N. Lalu karena ini akan dicari UN, untuk fungsi pembangkit UN-nya yaitu MUNT sama dengan M sigma ZI dikali T per akar N akan sama dengan MZ1 dikali T per akar N dipangkatkan dengan N. Ya, sama seperti ini, dipangkatkan dengan N. Nah, untuk memperoleh MUNT atau fungsi pembangkit dari UN-nya, kita cari terlebih dahulu MZ1T-nya.
yaitu dengan menggunakan teorema Taylor, di mana MZ1T sama dengan MZ10 ditambah turunan pertama MZ10T ditambah dengan turunan kedua MZ1C dikali T pangkat 2 per 2, di mana C-nya lebih dari 0 dan kurang dari T. Karena MZ10 sama dengan ekspektasi E dipangkatkan 0 Z1, di mana F pangkat 0 Z1 yaitu 1, sehingga E1 sama dengan 1. Dan turunan kedua MZ10 sama dengan ekspektasi Z1, di mana diketahui ekspektasi Z1 itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh MZ1T-nya sama dengan 1 ditambah turunan kedua MZ1C dibagi 2 dikali dengan T pangkat 2, di mana C-nya lebih dari 0 dan kurang dari T. Nah, untuk ini kita bisa jabarkan yang menggunakan teorema Taylor. MZ1T sama dengan MZ10 ditambah turunan pertama MZ10T ditambah dengan turunan kedua MZ1C T pangkat 2 per 2. Yaitu MZ10-nya 1, lalu ditambah dengan turunan pertama MZ10T yaitu 0, ditambah dengan turunan kedua MZ1C T pangkat 2 per 2. Sehingga diperoleh MZ1T-nya yaitu 1 ditambah turunan kedua MZ1C dibagi 2 dikali T pangkat 2. Kemudian kita masukkan ke rumus tadi ya ke sini. Ya. Sehingga diperoleh MUNT sama dengan 1 ditambah turunan kedua MZ1 CN dibagi 2 dikali dengan T per akar N dipangkatkan dengan 2, yang semuanya ini dipangkatkan dengan N. Kan sama dengan 1 ditambah turunan ke 2 MZ1CN T pangkat 2 per 2 dibagi dengan N dipangkatkan dengan N, dimana untuk CN lebih dari 0 dan kurang dari T per akar N. Kemudian perhatikan di mana N menuju T hingga dan CN menuju 0 dan turunan kedua MZ1CN T pangkat 2 per 2 menuju turunan kedua MZ10 T pangkat 2 dibagi 2 ini sama dengan ekspektasi Z1 pangkat 2 dikali T pangkat 2 per 2 ini sama dengan T pangkat 2 dibagi 2. Karena ekspektasi Z1 pangkat 2 ini sama dengan FZ1, di mana FZ1 kita ketahui yaitu sama dengan 1. Lalu kita akan rubah fungsi pembangkit momen ke limit, di mana ingat bahwa untuk limit Bn, di mana N menuju tak hingga sama dengan B, maka limit 1 ditambah Bn per N dipangkatkan dengan N, di mana N menuju tak hingga ini sama dengan eksponensial dipangkatkan dengan B. Sehingga untuk limit MUNT di mana N menuju tak hingga akan sama dengan limit 1 ditambah turunan kedua MZ1CN T pangkat 2 per 2 dibagi dengan N dipangkatkan dengan N. Ini di mana N menuju tak hingga ini akan sama dengan E pangkat T pangkat 2 dibagi 2. Di mana ini merupakan fungsi pembangkit momen dengan distribusi yang terdistribusi konvergen ke peubah acak normal baku. Sehingga pada teorema 7.5 ini kita dapatkan UN memiliki fungsi distribusi yang konvergen ke fungsi distribusi peubah acak normal baku. Sehingga berdasarkan teorema kita simpulkan bahwa YN memiliki fungsi distribusi yang konvergen terhadap peubah acak normal baku. Sehingga teorema terbukti. Nah, demikianlah tadi
pembahasan mengenai pembuktian teorema lingkup pusat. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.